La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas bermacam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang itu yang paling mahal adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang merupakan sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki muslim. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan khairul bashar, manusia biasa seperti kita, dipilih dari bangsa manusia agar tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikuti beliau Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cara hidupnya, makannya, tidurnya juga sama seperti kita umat manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak para jamaah semuanya untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadi bekal dan menemani kita saat apa yang kita cari di dunia, yang kita usahakan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal bagi kita manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, tentunya seruan dan juga ajakan untuk kita tidak melupakan saudara kita di Palestina setiap hari terus terjadi. Maka ada hal yang selain dengan donasi ataupun bantuan kita juga harus menambah ilmu dan pemahaman kita tentang apa yang ada terjadi di sana. Sesungguhnya bangsa Palestina itu merupakan bangsa yang mulia dan juga tinggal di tempat yang mulia. Tempat itu merupakan tempat yang paling penting bagi tiga agama langit, yaitu adalah Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Tempat itu juga merupakan tempat yang istimewa bagi kita, yaitu adalah umat Islam. Bayangkan kita memiliki Nabi Muhammad SAW yang mampu merubah keadaan Mekah saat itu yang penuh dengan kumrimba. Yang menang itu adalah yang kuat, yang dipandang lemah dan dipandang memiliki aib, yaitu wanita dikubur hidup-hidup. Maka itu semua dirubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi peradaban yang sangat tinggi. Bahkan 24 jam di dua kota itu, yaitu Mekah dan Madinah, ada tempat yang tidak pernah berhenti orang menjaga wudunya, orang menuntut ilmu, orang beribadah, yaitu mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Ini bukti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila diikuti akan berakibat ataupun melahirkan kemakmuran dan peradaban yang sangat tinggi. Bahkan sebelum beliau mendapatkan wahyu, yaitu Iqra
beliau sudah lebih dahulu mendapatkan julukan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Orang Arab yang saat itu belum Islam pun sudah percaya bahwasanya apa yang disampaikan beliau adalah benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Zaid ibn Thabit qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Zaid ibn Thabit, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qala tuba li Syam, qultu ma balu Syam, qala al malaikah basitu li ajnahatiha 'ala Syam. Saat itu Zaid bin Thabit bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, betapa beruntungnya Syam, tentunya juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tuba itu kabar gembira, betapa beruntungnya, betapa nikmatnya Syam. Kenapa? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ajnihatul malaikah ajnatiha, yaitu basitul malaikah ajnatiha, malaikat merentangkan sayap-sayapnya di atas Syam. Bayangkan betapa malaikat itu makhluk yang mulia. Ketika diperintahkan oleh Allah sujud, maka malaikat akan sujud terus. Maka ketika malaikat menaungkan sayapnya, itu merupakan keberkahan dan juga kedamaian sesungguhnya yang ada di atas Syam itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan ini dan menyebutkannya 2 kali, tuba li Syam, tuba li Syam, itu merupakan isyarat dari Al-Amin. Bukan hanya kita, tetapi orang Arab yang tidak Islam pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang kedua adalah Palestina merupakan bumi terpilih. Yaitu bahwasanya qala Rasulullah SAW, sayusirul amr ila an takunu junudan mujannadah. Ini seperti mengisyaratkan, menggambarkan keadaan kita para jamaah. Sayasirul amr ila an takunu junudan mujannadah. Suatu saat besok nanti, pasukan umat Islam itu kan pada zaman Rasulullah berada dalam satu komando. Kemudian tiba-tiba beliau menyatakan, suatu saat kamu akan terbelah, pasukan-pasukanmu akan terpecah. Jundun bisyam wa jundun bil yaman wa jundun bil iraq. Kamu akan terpecah, nanti ada pasukan Yaman, pasukan Irak, dan juga pasukan Syam. Wa qala Ibnu Hawala, "Khirli ya Rasulullah." Lalu bagaimana ya Rasul sikap kami? Pilihkan untuk kami. In adrakta dzalika faqala 'alaika bisyam fa innaha khairatullah. Kalau kamu bisa memilih, maka sesungguhnya pilihlah Syam. Syam ini merupakan kawasan di Palestina, kemudian Yordan masuk ikut ke dalamnya. Dan kemudian ada yang mengatakan juga pendapat Mesir masuk di dalamnya, karena Mesir kan tidak diikutkan di sini. Yang disebutkan Yaman, berarti Yaman tidak masuk lagi ke dalam Syam. Kenapa Mesir masuk? Karena dari 12 keturunan Nabi Yakub itu ada 12-belasnya turun di Mesir, dan juga ada 12 mata air di sana. Jadi yang mengajak kita untuk memuliakan Syam itu bukan orang sembarangan. Dari ratusan nabi yang wajib diketahui 25. Dari 25 nabi dipilih. Jenderalnya itu ada 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan dari 5 ini dipilih lagi satu panglima besarnya, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak percaya? Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah bahwasanya tempat ini adalah tempat latar kejadian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Para nabi itu banyak sekali yang disebutkan berhubungan dengan tanah Palestina, Ardul Muqaddasah, tanah yang suci ini para jamaah. Dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud. Jadi sekarang coba kita tilik, tanah Palestina itu milik siapa? Apabila mereka itu begitu mengagungkan Nabi Daud,
Kemudian karena Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman alaihi salam, di dalam agama kita ini adalah nabi-nabi kita. Yang menjadi perbedaan, mereka menganggap King Solomon, Raja Sulaiman itu yang terhebat dan tidak mengakui nabi setelah bangsa mereka. Maka mereka inilah juga yang menyalib orang yang dimiripkan, Yudas Iskariot itu dimiripkan Nabi Isa, syubbihalahu yang dimiripkan, syubbiha summa suliba, ya kan? Dan mereka tidak mengakui. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam ke Kanaan. Nah, Kanaan inilah yang kemudian disebut dengan tanah Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Ada riwayat yang mengatakan 80 tahun, 90 tahun belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan untuk ke Mesir dan menikahi Hajar. Dari Hajar ini mendapatkan putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan ditinggalkan di selatan yaitu di Mekah. Biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk kembali lagi untuk menemui istri yang pertama itu Sarah. Ternyata Allah mentakdirkan mendapatkan putra yaitu Nabiullah Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ini memiliki anak kembar, salah satunya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub menikah dengan 4 wanita. Disinilah lahir 12 keturunan Nabi Yakub. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. 11 orang inilah yang salah satunya Bunyamin, Yehuda, yang memiliki akal dan menjebloskan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Jadi saat itu anak dari Nabi Yakub alaihissalam sebelum Nabi Yakub wafat itu dikumpulkan dalam surat Al-Baqarah. Idh hadara Yaqubul maut idh qala li banihi madza ta'buduna min ba'di. Dikumpulkan 12 orang itu, anak itu. Wahai anak-anakku, ini setelah peninggal saya, siapa yang kalian sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Terus kami itu yakin menyembah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu kan nama, tetapi agama dari mereka sebenarnya sudah tauhid. Sudah monoteis, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan itu mengganggu Firaun yang saat itu merasa bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Maka bangsa Yahudi ini diperbudak. Perbudak diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyeberang kembali lagi ke tanah Palestina itu, yaitu dengan membelah Laut Merah itu. Ketika zaman Nabi Musa ini kedurhakaan mereka sudah banyak sekali. Jadi apabila sekarang mereka mengkhianati janji, sudah bukan hal yang biasa. Makanya jangan pernah percaya. Coba bayangkan ketika mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, ketika jalan itu awannya itu ngikut di atas, teduh, tidak panas, tidak hujan. Wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, dikasihlah makanan dari surga dan madu. Tetap membangkang, bahkan meminta yukhrijul lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sudah dikasih makanan dari surga, dia minta makanan dari bumi, dari bawah. Kacang adas, basol itu bawang merah, fum bawang putih. Makanya kemudian dijawab oleh Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu ingin mengganti apa yang dari Allah mulia dari surga itu dengan hal-hal yang remeh. Terus kebangkangan itu bahkan yang paling parah, wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi ketika dalam Islam satu nyawa itu begitu dihargai, man qatalan nafsa ka'annahu qatalan nasa jami'an. Yang satu membunuh satu orang saja dianggap seperti membunuh seluruh manusia. Itu tidak ada dalam bangsa Yahudi. Jangankan umat Islam yang biasa, para nabi pun dibunuh oleh mereka. Jadi inilah betapa sedang kita itu menghadapi kaum yang spesial. Sedangkan kita juga harus membela tanah, tempat yang dianggap umat muslim itu sebagai tempat yang suci. Kemudian juga Nabi Sulaiman di situ.
Ya kan? King Solomon itu yang mereka anggap itu Nabi Sulaiman. Ketika Allah memberikan ketaatan kepada udara atau angin itu untuk mematuhi perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian juga Nabi Isa juga lahir di situ. Coba, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqiti alaiki rotban janiyya. Ketika baru lahir itu Maryam dengan keadaan lemah, itu pohon kurma itu seperti tiang ini kurang lebih. Maryam tidak bisa kemudian mengadu kepada Allah, bagaimana saya menggerakkan, saya habis lahir. Cukup wa huzzi ilaiki, tempelkan tanganmu, goyangkanlah. Tusaqit alaiki, kemudian kurma-kurma yang berjatuhan itu dibuat makan oleh Maryam dan juga untuk Nabi Isa alaihi salam. Banyak sekali para jamaah yang dirahmati Allah, latar belakang yang kita baca, yang kita pelajari, kita teliti, kita jadikan bahan riset itu di Palestina. Tidak mungkin hal yang tidak penting Allah sebutkan berulang-ulang kali dalam kitab, yang kitab itu sudah kita diperintahkan untuk menghafalnya. Jadi apalagi kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpihak dan juga membela Palestina. Kemudian juga disebutkan negeri keberkahan, wa najainahu wa lutan ila ardil lati barakna fiha. Ya, Nabi Lut juga di situ. Dan kemudian juga yang terakhir di sana ada Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya Allah, itu Al-Quran Nabi Muhammad SAW begitu mengangkat, memuji, mengharumkan, menyebut-nyebut keistimewaan Palestina. Jadi apabila hati kita ini tidak terbangun dan hati kita ini mencari cara, sebenarnya kita ini sudah unggul ketika kita ini berbicara tentang sumber daya manusia. Kemanapun para jamaah pergi, ke dunia belahan manapun, terutama dunia Timur Tengah, ketika menyebutkan dari mana asal Indonesia, maka yang terngiang dalam mereka adalah penduduk dengan jumlah muslim yang terbesar di dunia. Itu merupakan sebuah bonus demografi yang luar biasa. Apabila kita mungkin kita belum bisa ke sana, belum bisa memberikan bantuan, kita bisa berdonasi. Atau sekarang kita mempunyai kekuatan dunia maya, dari status kita, dari komen kita. Ini terjadi ketika tahun 2011 ketika Arab Spring, ketika pemerintahan Mubarak itu begitu mengekang, tapi kaum-kaum muda dari kaum Sufi itu menggunakan media Twitter untuk menggerakkan masyarakat cukup setiap hari Jumat. Ya, ada Jumat Rahil, Jumat Ghodab, akhirnya bisa. Maka bonus demografi kita sebagai kekuatan muslim terbesar di dunia, bila orang di luar di barat sana belum mengetahui sejarah ini, kita bisa men-share bahwasanya mereka menarik sejarah ke siapa? Ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud, ke Nabi Yakub. Itu juga anak keturunan dari Nabi Ibrahim yang nama beliau kita sebutkan dalam setiap sholat, yang disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Khalilullah. Jadi tidak usah ditanya lagi, jelas tanah Palestina itu adalah milik umat Islam yang disebutkan dan dimuliakan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang bisa khatib sampaikan, sehingga pembelaan kita itu memiliki keyakinan yang sempurna dan kita memiliki kekuatan untuk mengedukasi bahwasanya sesungguhnya Palestina itu adalah milik umat muslim, dan tidak ada sejarah ketika setelah sahabat Umar radhiyallahu anhu menempati itu kemudian tidak ada sejarah darah terjadi di situ. Tapi sebelum sahabat Umar ada Romawi di situ, bahkan sampai ada pemberontakan dari 12 keturunan ini, yang 10 buat kerajaan di atas, yang 2 ini keturunan Bunyamin dan Yehuda di Yerusalem ini, sehingga yang 10 ini kan hilang. Nah, kemudian yang 2 ini diaspora ke seluruh Eropa. Tapi dalam Islam tidak ada damai Nasrani dan juga kaum Yahudi di sana. Semoga ini kita bisa mengedukasi dan juga meyakinkan kita punya kekuatan yang besar penduduk muslim. Kemudian menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional untuk mempromosikan kemerdekaan Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim. Seorang muslim itu dalam kasih sayang, dalam saling merasa, kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairil jasad bil humma was sahar. Kalau ada satu bagian yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merespon dengan demam dan juga dengan rasa sakit. Sesungguhnya mudah bagi Palestina itu untuk memerdekakan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah di situ mengabadikan, Allah sudah memenangkan kalian dalam perang Badar. Saat musuh muslimin itu berkali lipat, kemudian Allah memenangkan, dan orang kafir itu melihat seperti ada pasukan tentara dari langit. Bi khamsati alafim minal malaikati munzalin. Diturunkan 5.000 malaikat. Jadi bisa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang banyak? Bisa. Tetapi yang ingin dipertanyakan adalah peran kita sejauh mana, seperti apa perjuangan kita membela agama kita. Besok kan ketika kita dengan identitas kita sebagai akademis, itu akan dicopot. Dan di mahsyar banyak orang-orang yang akademis seperti kita, yang saudagar banyak. Tapi identitas yang membuat selamat kita adalah identitas sebagai seorang muslim, dan terkena itu tadi kamathalil jasad, kita sesungguhnya itu adalah seperti satu bagian tubuh. Ketika saudara kita di Palestina itu merupakan pecutan, kaki kita sedang dipecut, apakah otaknya bergerak, dadanya bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di sana dengan apapun caranya. Dan yakinlah insya Allah, Allah akan sangat mudah memenangkan Palestina dan menjadi negeri yang damai. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahil umurana wa sahil umura walidaina. Allahumma jal hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.